نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Termasuk syukur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami nikmat pengumuman satipun curah kepada kita sedaya. Nikmat gesang, nikmat kesempatan, nikmat sehat rezeki, nikmat hidayah, kekuatan, nikmat Islam sehingga kita sadar sekarang menegakkan sholat subuh berjamaah di penasihat taklim. Jamaah sholat subuh di bulan Allah itu kita masuk tiang-tiang ini sangat beruntung. Agar kita istiqomah, kita ambil dulu setiap minggu dulu ya pagi kegiatan taklim yang harus dan pun sudah tergajar ya dan mungkin acara malam tolong masih batas metode bisa manfaat nanti. Jadi jangan diko biasanya tadi kok tuh jam itu jam setengah jam ya. Kita berarti saran bahas kaitan kalian penyakit dengki. Jadi modern Islam kata penyakit yang dijelaskan asal sekalipun itu penyakit dengki itu termasuk sumber dari penyakit sanesipun hingga betul buatan kehancuran atau kerugian yang rasa sejak wiwit nopo setan itu jatuh masuk neraka karena kedengkian. Karena Allah mengutusnya menciptakan manusia sebagai khalifah, setan benar-benar gitu. Rasa besar karena menciptakan dari api, manusia dari tanah, masa lebih tinggi dan menolak kalau teman-teman itu pun dalamkan dari suarga yang merapokan. Jadi bisa Nabi ada Habil dan Qabil. Habil dibunuh, ada Qabil karena kedengkian begini. Terus zaman dahulu yang kedengkian kamu nonton. Lalu bagi menimpa siapapun, jadi yang bagi sakit terjangkit sakit dengki itu. Lalu kita tidak satu-satu supaya kita cara-cara membahas ini kok masuk larangan Allah, tapi hal ini sangat dibenci dalam Islam. Maka kita mengatasi dari pengatosan pun di kerugian pun termasuk terus bicara pun juga sebagai sakit terhindar dari penyakit dengki. Terus melalui pun nopo pengatosan saking definisi ini pun pengertian pun boleh. Dan mungkin perasaan tidak suka betul romantik kalau waktu yang saya dikantor kenikmatan, dikantor nikmat, dikantor berbagai hal yang menyenangkan. Kalau sakit yang saya betul romantik. Nah, waktu surat Al-Baqarah ayat sekali dosa Allah diko A'udzubillahi minasyaitonir rajim in tamsaskum hasanatun tasubhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana,
mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya budaya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Al-Imran 120. Atas menika definisi menurut Al-Quran berkaitan kalian begini menika yang sanes pikatur nikmat, pikatur kesayangan, harus menawa kemawon. Menika bersedih tapi berteman. Dongkol manahipun. Namun ketika mendapatkan bencana, menika mau senang. Nah, kita sudah sarang-sarang mengatasi, tapi kita berusaha menghindarkan dari penyakit ini. Wajib melawan dan berusaha nanti bagaimana kita bisa menghilangkan penyakit ini. Nah, saat tersebut satu-satunya orang yang mendapatkan kerugian, mendapatkan kemudaratan kali ini yang dimauan kita sendiri. Kalau kita terkena penyakit dengki, maka yang rugi kita sendiri. Tidak ada orang lain yang untuk yang kita demi malah mendapat nikmatan, mendapatkan kemanfaatan. Saking ulama Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan, semua orang bisa terkena penyakit hasad dan dengki, dan penyakit yang mendominasi seluruh manusia. Ada manusia, terus kata hampir setiap orang itu terkena penyakit dengki ini kok. Tidak ada yang terlepas dari penyakit hasad, melainkan segelintir saja dari manusia. Nah, kita harus kita sarang-sarang masuk pulau piyambak, terus jadi sakit terhindar dari penyakit dengki ini kok. Lajeng suatu kita mari saged mengatosi dampakipun lalu kita tunggal-tunggal kita mengatasi kerugian-kerugian akibat dengki. Yang pertama, menurut hadis Rasulullah, dengki itu saged memakan kebaikan. Kados to api makan kayu bakar. Maosaken hadisipun menika dalipun 6,5 jam nggih. Bersari menaos Arabipun langsung katosipun mawon. Dari anak yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Salat itu adalah cahayanya orang mukmin, dan puasa itu adalah perisai, bisa menjauhkan dari api neraka. Hadis Ibnu Majah dan Baihaqi. Sehingga kok disebutkan bila dengki ini sangat memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Terus kita beramal kata sangat, tampun saya niat itu ikhlas gitu. Itu tuntunan Rasulullah, saya kira insya Allah dituntampi. Syarat itu amal diterima dibuat dengan niat yang lurus mata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Tapi kali pun yang dilakukan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Asal sampai tidak akan kaki saya anangi amal itu sakit pecah tapi berkurang karena kedengkian. Kados to wonten kayu bakar akan ada api. Dan ini berapi ini kok memakan kayu bakar. Tersebut dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya dia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, 2 serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah sekelompok kambing tidaklah lebih berbahaya daripada rakusnya terhadap harta dan kedengkian bagi agama seorang muslim. Dan sesungguhnya dengki itu bisa makan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Ada sesuatu diri. Demikian kita untuk yang dengki itu sangat menjadikan muncul perbuatan jahat yang lain. Yang sebelum sakit dengki ini kok berkembang, kok berbagai tindakan yang jelek, yang jahat itu dilaksanakan oleh orang itu karena kedengkian. Dan analogi
pada dirinya sendiri. Atau stop yang Nasrani saja betul mengotosi diri menika walaupun Islam yang benar agama yang benar, karena sudah disampaikan terus di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nama Muhammad sudah tertulis dengan ciri-ciri seperti ini. Di dalam Taurat sudah tertulis. Karena kebencian orang-orang Nasrani itu menolak. Nah, terungkap dalam surat Al-Imran 109. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 109. Terus Allah mengkabarkan mengenai ayat niko pilih ahli kitab, ahli kitab niko orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu ingin agar orang umat Islam itu kembali pada kekafiran setelah beriman, karena kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri. Meskipun karena yang diharapkan itu adalah nabi yang diutus adalah dari golongan mereka, dari keturunan Bani Ishak. Ternyata yang muncul dari Bani Ismail. Nah, karena itulah mereka menolak. Dengki bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Terus mereka sadar, mereka tahu betul dengan hati yang dalam, sadar betul bahwa ini adalah nabi yang diutus yang benar, agama yang selanjutnya dibenarkan oleh Allah. Tapi karena ini muncul saking golongan tapi keturunan Bani Ishak, Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, sehingga ditolak. Kebiasaan pun apakah bagi mereka bila Rasulullah nanti ngendika dari Abdullah bin Busr radhiyallahu dari Nabi SAW, dia bersabda, bukan dari golonganku orang yang dengki, namimah atau adu-adu, dan orang yang percaya kepada dukun, dan saya bukan dari golongannya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka adalah telah memikul dosa dan kebohongan yang nyata. Surah Al-Ahzab 58 hadis riwayat Tabrani. Setelah itu pilih turun dengan Rasulullah niko, tiang kabeh penyakit daging niko tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Rasulullah juga tadi, bukan dari golonganku orang yang dengki, namimah, adu-adu, tumbak-tucuan. Ini pun bila walaupun orang itu sholat, puasa, sedekah, zakat, haji dan sebagainya, namun kalau masih memiliki sifat dengki, Rasulullah juga bila bukan dari golonganku. Tentu termasuk yang mengakui diri Rasulullah. Hadis yang disebut dari Zawrah bin Tha'labah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, senantiasalah manusia itu dalam kebaikan selama mereka tidak mendengki. Hadis itu Tabrani. Yang itu tansah digantung kesayangan, kebaikan selama tidak ada dengki. Meskipun bila yang itu ada rasa dengki, juga termasuk dalam keburukan, dalam kerugian. Nah, bila itu kita meninggalkan dengki mereka. Lajeng akibat yang lain dengki mereka sakit
akan terlimpah dari keimanan. Sebab jiwa dengki merupakan penyakit jiwa, keburukan jiwa seseorang, karena berarti dia tidak mencintai sahabatnya, saudaranya. Rasulullah juga bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sehingga kamu itu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Nanti saya menonton tunjukan, monggo dimudah. Ada makan hangat, monggo dimudah dulu. Kita cara-cara untuk Bismillah. Terus dengki bisa menjadikan orang itu juga termasuk tidak beriman. Nah kalau juga Rasulullah bilang tidak termasuk membantu. Nah hadis sana sebelum akan bilang kamu tidak dikatakan orang mukmin, orang beriman, sehingga kamu itu mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Maksud itu menarik kita memang memberikan kesayangan karena ketika kesuksesan rezeki yang banyak diberikan berbagai kenikmatan yang lain, kesehatan, mungkin sakit mundur nopo-nopo, itu sakit kenikmatan. Ini kita remen. Nah, ketika pun kita dibuka tentang yang sanes di kantor kenikmatan kita remen. Nah, yang sanes kita susah untuk berremen di kantor musibah bencana. Nah, yang sanes di kantor bencana musibah kita berremen. Nah, yang demi ini berarti dia tidak mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Mungkin juga termasuk dia itu berarti menolak untuk itu takdir. Jadi menolak, memprotes takdir Allah. Kan dia itu dikatakan nikmat, dikatakan berbagai karunia itu kehendak Allah ya. Orang itu pasti Allah akan memberikan memang pada manusia berbagai macam nikmat tergantung pada kehendak Allah. Dan ada orang lain mendapat nikmat kalau kita menikah berteman, jadi kita menolak takdir Allah menikah, tidak rela orang lain mendapat nikmat. Padahal nikmat itu adalah semua terserah Allah. Allah akan memberikan apa tidak tergantung Allah itu. Jadi orang yang dengki termasuk orang yang memprotes terhadap apa ketetapan Allah, terhadap takdir Allah. Yang Allah sudah apa yang dia kehendaki, siapapun boleh diberikan oleh Allah tentang nikmat-nikmat itu. Jadi mengadu penentang terhadap takdir Allah. Rugi menjadikan orang itu akan senantiasa hatinya tidak nyaman. Setiap ada orang dapat nikmat akan selalu dongkol hatinya. Nah, dan ini kok menimpa biasanya pada orang yang dekat malah kita, bukan dalam jarak yang jauh, tapi orang dekat kita, ya tonggo, ya konco, gitu, sedulur, orang yang dekat dengan kita. Pada level yang status sosialnya sama, profesinya sama-sama dagang, sama-sama pegawai atau satu level, satu angkatan, teman-teman atau saudara ngaji, teman ngaji, maka sesama ustaz sakit musuh rasa dengki ini kok. Selevel, sama-sama yang profesi atau satu wilayah, satu daerah, malah kalian yang mungkin lebih atau yang levelnya berbeda jauh maksudnya. Nah, kalau ada orang yang serius juga rencana kita bagi tonggo kita itu tumbas mobil, makanya tumbas balik normal kan terus beli tinggal balik, yang tinggal terus dengki ini kan berarti rausipun doa terus ini kan. Terus dua-dua ini kan sangat-sangat merugikan bagi kita. Akibatnya pun pilih yang dengki sakit terusakan yang tidak produktif, karena senantiasa akan jadi
dipikirkan adalah kenikmatan yang diperoleh orang lain. Kono itu rezeki oke, kono kok maju tambah meningkat terus, ya usahanya maju tambah kata rezeki pun ada muncul macam-macam. Tuku rumah, tuku mobil, bangun rumah boleh, itu pun artinya selalu tidak nyaman dan dia dibikin orang lain. Nah, dia tidak menjadikan produktif pada dirinya. Harusnya dia banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu justru digunakan untuk mungkin yang lain. Dan juga bahwa demi ini menjadikan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Terus yang mengenai dalam Islam ditekankan bagaimana agar sang muslim adalah bersaudara, membentuk satu kebersamaan yang kuat, yang teguh. Namun dengan sistem ini menjadikan tidak bisa tercipta. Bahkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, ukhuwah keagamaan tidak akan bisa mampu disatukan selama perasaan dengki masih ada di dalam diri manusia. Terus kalau kekeluargaan, perseduluran, ukhuwah Islamiyah, kebersamaan umat Islam tidak akan bisa tercipta dengan baik selama masih ada rasa dengki. Bukti bila setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan yang orang yang melakukannya ada rasa dengki. Menurut Imam Syafi'i, terus dari perpecahan, dari permusuhan, pertentangan itu akan bisa kembali menjadi baik. Yang dulunya saling membenci, saling menyakiti, namun itu bisa diperbaiki. Sakit pun berubah, sakit terus berubah persaudaraan yang kuat, yang teguh, asal tidak ada rasa dengki. Nah, ada rasa dengki pasti menjadikan orang itu akan tetap berpecah belah, tetap tidak bisa disatukan. Lalu gandeng arah sangat akibat dari ini kok orang yang rugi adalah yang berbuat dan itu sendiri, tapi orang lain bisa mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena selama kita ada dengki itu, kita mau memberi kebaikan pada orang yang kita dengki tadi. Jadi orang yang dengki, misalkan dia justru mendapatkan nikmat yang lain, karena Allah selalu memberikan karunia pada banyak orang. Nah, dia merasa semakin sakit hatinya, tapi orang lain tadi yang didengki itu justru mendapat kebaikan, mendapatkan manfaat dari dengki itu. Manfaatnya adalah kita seperti orang yang mengirim pahala atau kebaikan kita diberikan pada orang yang dengki itu. Oh kan, Rasul juga pilih, tapi makan amal, terus amal kita menikah diberikan pada orang yang kita dengki. Maka bahwa kita harus sadar betul bahwa dengki itu adalah mendolimi diri kita sendiri. Bahwa itu yang akan mendapatkan kerugian, mudarat bukan orang lain, bukan orang yang kita dengki, tapi kita sendiri. Karena kita akan memberikan amal kita kepada mereka, mentransfer kebaikan kita pada orang yang kita dengki. Jadi kita kalau masih ada rasa dengki pada seseorang, maka kita itu mentransfer pahala, mentransfer kebaikan kita pada orang yang kita dengki. Jadi betul-betul rugi yang sangat banyak orang yang dengki itu, rugi dunia dan rugi akhirat. Hatinya selalu panas, selalu tidak nyaman, tidak enak, mungkin dadanya mengkap-mengkap, begitu ya. Kalau ada orang dapat nikmat, itu satu hal yang menyiksa diri kita. Tapi kalau pada dia kita dengki, justru dia mendapat kebaikan. Kita boleh mentransfer pahala, mengirimkan pahala pada mereka. Betul-betul akan menjadikan orang yang punya rasa dengki itu betul rugi. Dia rugi dunia dan rugi akhirat. Maka kita harus betul-betul dengan begitu sadar bahwa itu sesuatu yang bentuk mendolimi kita sendiri, berbuat dolim pada diri kita sendiri kalau kita masih punya rasa dengki. Dan dengki ini kalau orang betul-betul bersih, maka itu akan menjadikan terbuka lebar masuk surga. Kenapa? Karena
dan kita harus menyakiti hati, termasuk akhlak, ya, sifat yang tercela. Tapi kalau orang itu memiliki hati yang bersih, hati yang bening, maka ketika ada orang mendapat nikmat, dia senang, berbahagia. Dan itulah sebaik-baik atau seutama-utama keimanan. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang apa iman yang paling utama. Dari Muad bin Anas, sesungguhnya dia pernah bertanya pada Rasulullah tentang iman yang paling utama. Rasulullah bersabda bahwa iman yang paling utama adalah kamu mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kamu melakukan dengan lisanmu untuk berpikir kepada Allah. Dan Allah berkata, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, dan kamu senang untuk orang lain sebagaimana kamu senang untuk dirimu sendiri. Dan kamu tidak suka sesuatu menimpa mereka sebagaimana kamu tidak suka sesuatu itu menimpa dirimu sendiri. Hadis Ahmad. Terus kalau ada orang yang senang ketika Allah mendapat nikmat, sebagaimana dia sendiri juga senang mendapat nikmat, dan juga kita benci atau kita tidak suka ketika orang mendapatkan bencana, satu musibah, kita pun tidak suka. Nah, itu termasuk orang yang mendapatkan keimanan yang sempurna, iman yang paling afdal. Saya mau kisah dari pun sahabat yang Rasulullah nanti tanya kabar bahwa sebagaimana begini. Dari Anas bin Malik yang berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, beliau bersabda, sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang jenggotnya masih menetes air wudunya sambil meneteh dua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian pada hari berikutnya Nabi bersabda seperti itu juga. Dan yang muncul orang tadi sama dengan orang yang seperti tadi, yang orang pertama itu. Begitu pula pada hari ketiga Nabi bersabda seperti sabdanya yang itu. Dan yang muncul juga orang itu lagi. Maka setelah mereka bangkit, Abdullah bin Amr lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Allah bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika aku bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu untuk singgah di rumahmu, dan kamu bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Orang itu menjawab, ya boleh. Anas berkata, maka Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia bermalam bersama orang tersebut selama 3 malam. Maka itu tidak melihatnya bangun malam, sholat malam. Hanya saja bila ia terbangun dari tidurnya, berbolak-balik pada tempat tidurnya, selalu menyebut Allah Azza wa Jalla dan bertakbir hingga datang waktu sholat subuh. Abdullah bin Amr berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya ia berkata kecuali kebaikan. Maka setelah berlalu 3 malam dan hampir-hampir aku meremehkan amalan tersebut, Allah berkata, bagi Allah sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada permasalahan. Tetapi aku hanya ingin mendengar, membuktikan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang terus pada engkau 3 kali, bahwa akan setelah datang seseorang ahli surga. Sampai 3 kali seperti itu, maka aku curiga atau saya penasaran mengapa engkau termasuk dikatakan Rasul sebagai ahli surga. Saya ingin meneliti, melihat apa yang kau lakukan. Maka aku singgah di rumah kamu 3 malam. Nah setelah itu ternyata aku melihat bahwa kamu amal yang biasa-biasa saja. Dan dia bertanya lagi, sebenarnya apa yang menjadikan engkau dikatakan sebagai orang ahli surga? Nah itu menjawab, tidak ada semua yang aku lakukan sebenarnya itu saja. Ketika kau melihat aku, masalah aku berpaling, akan pulang, dia manggil lagi. Tidak ada semua itu kecuali pada diriku perasaan, dan tidak ada perasaan dengki atau dendam kepada orang pun dari kaum muslimin, dan tidak ada pula perasaan
dengki pada kebaikan orang lain yang Allah berikan padanya. Atau benar berkata, inilah yang menyebabkan kelebihan kamu. Hadis riwayat Ahmad. Terus kisah itu sekalipun peristiwa kemudian Rasulullah dengan para sahabat berbincang-bincang. Asal Rasulullah juga gitu. Bentar lagi akan datang orang yang ada surga. Sampai 3 kali dan orang itu sama semuanya. Meskipun yang pun sami yang mengkopi. Asal sebuah yang dikau curiga atau penasaran. Nopo sekipun yang ada surga. Asal menjadi di rumahnya ternyata biasa saja di rumah dia tidak sholat malam dan sebagainya. Nah, kita sekipun hikmah yang besar bahwa betul-betul dengki ini menjadikan kerugian yang besar, tapi kalau tidak dengki akan mendapatkan nikmat yang besar. Karena memang Rasul istilahnya menyatakan bahwa amal yang paling banyak membuat orang masuk surga adalah akhlak yang baik. Maksudnya bila kalau orang memiliki sifat hati yang bersih, hati yang betul-betul tidak berpenyakit hati, maka itulah banyak menjadikan masuk surga. Hadis yang lain dinyatakan bahwa timbangan yang paling berat pada hari kiamat adalah hal yang baik. Meskipun walaupun tidak dia banyak sholat malam, banyak puasa, tapi kalau hati yang betul bersih, akhlak yang mulia, maka itu menjadikan bobotnya nanti di hari kiamat sangat berat. Kalau ditimbang, walaupun dia sedikit tadi sholat sunnahnya, amal sunnah yang lain, tapi kalau dia memiliki hati yang bersih, hati yang betul-betul tidak ada penyakit hati, maka nanti ketika ditimbang menjadikan orang ini mendapatkan berat yang kebaikan jika menjadikan dia masuk surga. Maka kalau dalam satu kesimpulan bahwa kalau kamu ingin melihat kebaikan akan seseorang, janganlah kau lihat betapa banyak dia sholat malam, betapa banyak dia berpuasa sunnah, tapi lihatlah bagaimana dia bersikap pada orang lain, dia berlaku pada orang lain. Kalau dia itu selalu berbuat kebaikan, ada orang lain dapat nikmat, dia senang, berbahagia, maka dia mendapatkan tingkatan keimanan yang lebih tinggi daripada orang yang lain yang dia hanya sholat malam, puasa sunnah, tapi dia hatinya berpenyakit, ada penyakit dengki, penyakit iri, dan juga kata-kata yang kasar, itu menjadikan dia lebih rendah di hadapan Allah. Sehingga itu justru dia akan bisa masuk neraka karena gara-gara tadi hati yang kotor, hati yang jiwa yang buruk, itu menjadikan dia masuk neraka. Bagaimana Rasul juga ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, si fulana itu dia rajin sholat malam, dia puasa sunnah, tapi ketika dia berkata menyakitkan, Rasul mengatakan dia di neraka. Balikannya si fulana itu dia sedikit puasa malamnya, sedekahnya, tapi dia selalu berkata-kata yang baik, selalu berbuat kebaikan pada orang lain, hatinya mulia. Maka Rasul menyatakan maka dia di surga. Jadi habis setengah jam. Intinya bagaimana kita betul-betul berusaha menghindarkan penyakit dengki ini, karena ini merugikan kita sendiri, betul-betul kita berbuat dolim bagi kita sendiri. Mengatakan saya kata aku aturakan dimungkinkan manfaatipun. Betul pertanyaan, betul tadi. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya gini Pak, kalau kita dengki terhadap orang yang zalim Pak, jadi orang itu suka membuat suatu perusahaan, tapi setelah kita tahu dia mendapatkan suatu bencana, kita menjadi senang. Khusus untuk mereka yang zalim, itu hukumnya gimana Pak? Gitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada orang yang berbuat dolim, dia banyak merugikan orang lain, berbuat kerusakan. Kalau dia mendapatkan satu bencana, dan berarti kita ada rasa senang gitu. Sisi lain kita kan gini, jadi memang kalau ada orang berbuat kerusakan itu cepat atau lambat nanti Allah akan memberikan satu pelajaran gitu ya. Jadi bisa saja nanti Allah menjadikan dia mendapat musibah atau bencana gitu. Nah, mudah-mudahan dia itu dengan adanya itu menjadikan dia sadar, karena memang setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah.
satu apa namanya peringatan atau satu siksa gitu ya. Kalau dia berbuat suatu apa namanya keburukan, kedoliman, kalau dalam bencana itu dia harusnya introspeksi dirinya, apa yang menjadi kesalahan saya. Nah jika dia akan sadar gitu ya, maka ketika dia sadar bahwa ini suatu hal yang apa namanya peringatan dari Allah bahwa saya harus menghentikan perbuatan ini. Nah kita ketika merasa itu senang, itu hal yang wajar saja, tidak termasuk apa namanya kedengkian, karena itu kita ingin tentunya ya agar orang itu kan kembali kepada kebenaran. Jadi bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas. Nah balasan sempurna di akhirat, balasannya sempurna, tapi di dunia tidak akan ada balasan juga. Nah banyak orang itu memberikan satu peringatan dengan cara memberikan bencana tadi. Jika benar-benar Allah berharap orang itu sadar bisa kembali. Tapi kalau apa namanya dia akan terus berbuat kejahatan, kalau dia dalam keadaan baik-baik saja, berarti itu dia misalnya didulu gitu ya, didulu atau di apa bahasa Indonesia apa didulu itu menjadikan apa dia malah nanti akan terus mau berbuat kejahatan terus gitu ya. Maka tadi perasaan hati kita itu senang, hati kita mudah dengan itu dia sadar gitu ya. Ini tidak termasuk kedengkian ya. Karena kita berharap tadi dalam rangka agar orang itu kembali pada kebenaran, orang itu tidak berbuat kedoliman lagi, kerusakan lagi. Karena kita ingin agar orang itu kan sudah kita itu selamat gitu ya. Nah, kalau dia itu terus begitu, dibiarkan saja, dia terus sukses saja, semakin maju usahanya. Jadi dia diluli Allah, nanti ketika tiba-tiba langsung dia mati dalam kondisi mana? Kondisi apa namanya? Suul khotimah. Jadi kalau dia sadar dengan peristiwa itu, mudah-mudahan artinya begini, kita berharap senang kita itu agar mereka itu sadar gitu, agar mereka kembali pada kebenaran. Ini tidak masuk satu kedengkian. Karena kita ingin dia orang juga inginnya apa? Dia itu kembali pada kebaikan, tidak berbuat kesuruh-suruh sakit-sakitan gitu. Nah, maka itu perasaan itu kita ingin agar dia itu kalau dia mendapatkan musibah, kita senang karena berharap tadi untuk agar dia sadar jika dia tidak berbuat kerusakan lagi. Jadi, karena kita disuruh oleh Allah saling mencintai, saling menyayangi. Ya. Nah ini termasuk kan di akhirat, jangan sampai dia celaka nanti dia neraka. Maka perasaan hati kita senang tadi karena dibul juga tadi dengan niat mudah-mudahan dia dengan bencana ini dan musibah ini dia menjadikan berbalik arah ya, dan kemudian banyak berbuat kerusakan, menjadi sadar ketika berhenti perbuatan jahatnya itu. Jadi perasaan kita itu dengan saat demikian kita berharap tadi agar dia bisa kembali pada kebenaran sehingga dia selamat ya. Orang lain juga mendapatkan keamanan, tidak merasa dirugikan, dan dia sadar dan bertobat mengarah pada kebaikan. Nah itulah perasaan itu tidak menjadikan dikatakan perasaan bunyi. Mengatakan kalau bisa mungkin masih ada yang perlu ditambah. Biasanya orang itu kalau nyukur kayak gitu. Nah, iya. Apa atau shock terapi ya gitu. Nah, iya. Sekali waktu diberi shock terapi biar Iya. ada. Ya gitu. Karena kita kan gini ya, kalau doakan mudah-mudahan dia Allah memberikan pelajaran buat dia. Itu kan satu kelihatannya memang itu yang menyukur dia, tapi kalau kita nih dalam rangka dia biasa sadar, dia tadi shock terapi tadi itu hal yang baik saja. Karena kita berharap agar dia kembali pada kebenaran. Itu bentuk rasa sayang kita. Kalau justru dia itu kalau terus-menerus begitu kan dia punya kasihan kalau dia berbuat seperti terus tanpa ada peringatan dari Allah. Ini atau Jawa Tengah pun sama sekali pun akan